Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas review jurnal saya yang berjudul Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Sekolah Dasar pada Pembelajaran Matematika dengan model pembelajaran Problem Based Learning. Jadi nama jurnalnya adalah Jurnal Kependidikan Dasar Islam Berbasis Sains. Terus itu volume dan halaman volume 8 nomor 1 halaman 48 sampai 60. Tahun terbitnya 2023. Penulisnya ada Yustrisya Ni'matu Sa'diyah, Kunti Dian Ayu Afiani, dan Fajar Setiawan. Di sini ada permasalahannya. Jadi permasalahannya adalah adanya kesulitan siswa dalam berpikir kritis untuk menyelesaikan masalah, terutama dalam pembelajaran matematika, dan pentingnya guru harus memberikan model pembelajaran matematika yang mudah dipahami oleh siswa atau siswi. Terus tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar pada pembelajaran matematika dengan model Problem Based Learning dan untuk mengetahui indikator kemampuan berpikir kritis yang paling dikuasain oleh siswa. Selanjutnya ada sumber data. Yang pertama, sumber datanya itu dengan mewawancarai beberapa guru dan siswa. Yang kedua yaitu penelitiannya yang melakukan observasi langsung. Selanjutnya ada metode penelitian, yaitu menggunakan penelitian deskriptif, kualitatif. Contohnya itu dengan peneliti mengambil subjek penelitian kelas 5 dengan jumlah siswa sebanyak 8 siswa, yang kemudian diambil sampel sebanyak 3 orang untuk mewakili indikator berpikir kritis yang telah ditentukan. Satu guru SD Muhammadiyah 19 Surabaya, tahun pelajaran 2022 dan 2023 semester 1. Adapun hasil penelitian, jadi meneliti 3 siswa yang dimana mereka mempunyai daya tangkap yang berbeda-beda. Ada yang mudah cepat paham dengan metode pembelajaran ini, ada yang tidak. Seperti contohnya pertama, 1. Ketika siswa F mengerjakan soal matematika yang diberikan, ia dapat mengetahui jawaban dengan mengikuti penjelasan guru. Akan tetapi, siswa malas untuk menuliskan cara dalam mengerjakannya. Siswa juga memberikan contoh ketika ditanya oleh guru mengenai bangun ruang yang ada di sekitar rumahnya. Ketika guru bertanya mengapa, siswa juga akan menjawab sebisa mungkin. Siswa juga mampu untuk melaporkan hasil observasi, menggeneralisasikan data, tabel, dan grafik, serta mempertimbangkan alternatif jawaban. Akan tetapi, siswa lemah ketika diminta untuk menyimpulkan materi secara rinci. Terus, siswa F cenderung kesusahan dalam memahami soal cerita tersebut dan akan sering bertanya kepada guru, kemudian mengerjakan sebisa mungkin dengan melihat angka yang terdapat dalam soal cerita tersebut, kemudian memadukan dengan rumus yang siswa ketahui. Selanjutnya ada siswa M. Ketika siswa M diberikan soal matematika dalam mengerjakan soal, masih kesusahan ketika mengidentifikasi soal yang ada, bahkan untuk memadukan dengan rumus, subjek masih perlu dibimbing. Berdasarkan hasil observasi penelitian terhadap siswa M, siswa M cenderung diam ketika pembelajaran berlangsung. Bahkan ketika guru menerangkan materi pembelajaran, siswa hanya akan menyimak sebentar, kemudian siswa akan mengajak teman sebangkunya untuk berbicara dan cenderung mudah bosan dalam pembelajaran. Bahwa siswa M cenderung kurang bersemangat atau bahkan kurang tertarik mengerjakan soal matematika. Diketahui bahwa terus selanjutnya ada siswa LF. Diketahui bahwa siswa LF merupakan siswa yang memiliki semangat tinggi, memiliki semangat belajar tinggi. Siswa akan mengerjakan soal yang diberikan guru dengan seksama, kemudian akan menanyakan hal yang belum siswa mengerti.
Ketika guru menjelaskan, siswa akan memperhatikan tanpa berisik sedikit pun. Kemudian akan menanyakan apabila siswa belum paham yang dijelaskan oleh guru. Nah, berdasarkan pengamatan penelitian, siswa LF akan mempertahankan jawabannya hingga siswa menemukan penjelasan dari guru yang bisa siswa terima. Berdasarkan hasil wawancara, siswa LF menuturkan bahwa ketika jawaban yang siswa peroleh berbeda dengan jawaban yang diberikan oleh guru, siswa akan maju ke depan dan mempertanyakannya. Guru kelas pun membenarkan bahwa siswa LF cenderung sering mempertanyakan jawaban jika tidak sesuai dengan jawaban guru. Juga menambahkan bahwa siswa LF sering bertanya perihal materi yang tidak dia ketahui. Berdasarkan wawancara dengan siswa LF dan guru kelas, diperoleh kesimpulan bahwa ketika diminta untuk menyimpulkan pembelajaran yang telah dilakukan, siswa dapat menyimpulkan sangat detail. Terus hasil penelitian selanjutnya adalah, jadi model pembelajaran problem based learning ini tuh mencakup sebagai berikut. Yang pertama adalah merumuskan pertanyaan, yang kedua memberikan contoh, yang ketiga menjawab pertanyaan mengapa, yang keempat melaporkan hasil observasi, yang kelima menggeneralisasikan data, tabel, dan grafik, yang keenam memberikan kesimpulan, dan yang terakhir adalah mempertimbangkan alternatif jawaban. Selanjutnya ada kekuatan peneliti. Jadi jurnal ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi pembacanya, terutama guru matematika, untuk lebih memperhatikan model pembelajaran matematika supaya siswa dan siswi tidak mudah bosan. Selanjutnya ada kekurangan peneliti. Jadi kekurangannya yaitu kurang dikembangkannya metode penelitian supaya memperoleh hasil penelitian yang bervariasi dan menemukan jumlah yang signifikan terhadap siswa atau siswi yang memahami pelajaran matematika ini dengan model problem based learning. Selanjutnya research gap. Jadi tanggapan masyarakat terhadap kemampuan berpikir kritis siswa sekolah dasar pada pembelajaran matematika dengan model problem based learning cenderung positif. Model pembelajaran ini secara aktif melibatkan siswa dalam memecahkan masalah yang nyata atau kontekstual, mempromosikan pemikiran kreatif, logika, analisis, dan kemampuan berpikir kritis mereka. Dalam model ini, siswa didorong untuk mencari solusi sendiri, berpendapat, berdebat, dan berkolaborasi sesama teman sekelas. Namun, beberapa orang mungkin memiliki beberapa keraguan terkait dengan model problem based learning. Beberapa alasannya mungkin termasuk keprihatinan akan waktu yang diperlukan untuk menjalankan pembelajaran ini, kebutuhan untuk memastikan bahwa siswa tetap terarah pada tujuan pembelajaran, dan kekhawatiran bahwa beberapa siswa mungkin menghadapi kesulitan lebih besar dalam memecahkan masalah dibandingkan dengan pendekatan pembelajaran lebih tradisional. Selain model problem based learning, maka banyak model pembelajaran lain yang dapat digunakan dalam pembelajaran matematika siswa sekolah dasar. Beberapa model pembelajaran umumnya yang seperti: 1. Pendekatan berbasis proyek, yaitu siswa bekerja dengan proyek nyata atau simulasi yang melibatkan beberapa penerapan konsep matematika dalam konteks kehidupan nyata. Dan yang kedua ada pembelajaran kooperatif, yaitu siswa bekerja dalam kelompok kecil untuk membangun sikap saling kerjasama. Terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan penelitian dalam menentukan berpikir kritis siswa dengan penggunaan model problem based learning materi volume dan memperoleh bahwa 1 dari 7 indikator yang telah ditentukan siswa F telah memenuhi 5 indikator, yaitu merumuskan pertanyaan, memberi contoh, menjawab pertanyaan mengapa, melaporkan hasil observasi, dan mempertimbangkan alternatif jawaban. Untuk indikator menggeneralisasikan data, tabel, dan grafik, serta memberikan kesimpulan masih terbilang kurang. Untuk siswa M, dari 7 indikator, terdapat 2 indikator yang terpenuhi, yakni memberikan contoh dan
melaporkan hasil observasi. Sedangkan untuk indikator merumuskan pertanyaan, menjawab pertanyaan mengapa, menggeneralisasikan data, tabel dan grafik, memberikan kesimpulan dan mempertimbangkan alternatif, jawabannya masih kurang. Dan sedangkan siswa LF dari 7 indikator terdapat 6, yaitu memberikan contoh, menjawab pertanyaan mengapa, melaporkan hasil observasi, memberikan kesimpulan, dan mempertimbangkan alternatif jawaban. Sedangkan untuk indikator menggeneralisasikan data, tabel, dan grafik, siswa LF masih kurang. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti